Di video kali ini aku akan kasih tahu ke teman-teman semua cara menghadapi teror dari DC pinjaman online. Mungkin saat sekarang ini teman-teman lagi galbay di pinjol ya Aku Laku ya, atau Kredivo, bahkan Kredit Pintar, dan juga banyak orang-orang yang minjam di EasyCash, ada kami. Jadi tentunya kalian nanti apabila galbay pastinya diteror dong oleh DC-nya. Jadi di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman 4 cara menghadapi DC tersebut agar DC-nya kewalahan menghadapi kalian. Jadi pertama yang harus kalian perlu tahu adalah jangan takut apapun yang dikirim dari DC pinjol yang mengancam kalian. Mereka mungkin bisa saja bilang mau disomasi lah atau mau dipidana lah. Jangan percaya itu semua guys ya. Sebenarnya resiko terbesar dari galbay di pinjol adalah merusak mental kita. Kita jadi was-was, takut, bahkan ada juga frustasi dan ada juga bunuh diri guys. Dan ini tentunya jangan pernah kita lakukan. Jadi bagaimana buat supaya kita tenang menghadapi DC ini? Di sini aku akan kasih tahu 4 cara. Yang pertama adalah minta keringanan pembayaran sampai mereka putus asa dan bilang ya sudah bayar pokoknya saja. Ini perlu teman-teman lakukan agar nanti kalian bisa hanya membayar pokoknya saja, dan nanti DC-nya buat dulu mereka kewalahan ya. Kewalahannya dengan cara ya kalian bilang saja memang uang kalian nggak ada gitu. Mau kayak mana lagi kan, uang nggak ada gitu. Jadi ya kalian langsung tawarkan, aku bayar pokoknya aja gimana gitu ya. Kalau seandainya di ACC-in kan, jadi kalian cukup bayar pokoknya saja. Yang kedua adalah bilang kalian mau bayar langsung ke kantornya, tanyakan alamat kantornya di mana dan hanya punya uang cash. Pastinya nanti DC-nya kebingungan ya, dan juga pastinya nggak akan mau kasih alamat alamat kantor. Jadi nanti kalian bilang saja bahwasannya saya cuman punya uang cash, nggak ada uang yang bisa ditransferin ya. Jadi aku hanya ada uang cash, bilang kayak gitu. Jadi aku mau bayar langsung ke kantornya saja. Kalau kantornya di Jakarta, nanti bilang aja saudara ada di Jakarta, nanti saudara yang langsung bayarkan. Kalian bilang seperti itu sama DC-nya, dan nanti DC-nya bakalan kebingungan ya. Oke, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah jika mereka mengancam sebar data sampai menghubungi daftar kontak yang bukan kontak darurat kalian, maka silakan ancam balik, bilang ke DC-nya ini sudah di luar persetujuan awal. Ini sudah melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Ini sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh OJK. Tidak boleh mengakses di HP kita melebihi dari 3, yaitu kamera, kemudian mikrofon dan lokasi. Jadi kalau seandainya DC-nya sudah melanggar ya, sudah menghubungi kontak kita, lalu bilang saja seperti ini, kalian sudah melanggar undang-undang, sekarang saya tidak akan bayar, silakan kita selesaikan dulu permasalahan pencemaran nama baik ini. Saya tidak terima, kamu sudah melanggar undang-undang ITE, kita selesaikan dulu ke jalur hukum, kita selesaikan dulu masalah hukum pidana, baru kita nanti selesaikan hukum perdatanya. Jadi kalian bilang juga seperti itu sama DC-nya, maka nanti DC-nya kewalahan, mereka jadi bingung ya gimana ngadapinnya gitu ya guys ya. Jadi kalian lakukan juga cara yang ketiga ini. Kemudian kalian juga nanti bisa lakukan cara yang keempat ini, yaitu jika mereka marah-marah saat menelpon, ajak mereka VC ya, ajak mereka VC, dan kalian gunakan satu HP lagi untuk merekam DC dan bilang, ternyata begini DC yang marah-marah, saya laporkan polisi kalian. Kalianlah yang tidak beretika dan juga kalian ilegal sudah menyebarkan data di kontak saya, dan saya akan laporkan kalian. Dan nanti kalian minta langsung tunjukkan ID card mereka ya, pastinya mereka nanti ketakutan dan nanti akan mematikan VC-nya. Jadi seperti itulah guys ya untuk menghadapi DC, dan ini sesuai dengan pengalaman aku. Jadi DC-nya kewalahan dan ujung-ujungnya mereka yang kapok, bukan kita yang kena mental. Jadi mereka yang kena mental. Jadi untuk menghadapi DC-DC seperti ini, kalian harus lakukan yang aku jelaskan tadi, 4 cara tersebut agar nanti teman-teman bisa tenang. Kalian tenang aja, ini adalah channel pemersatu
Galbay. Jadi di sini nanti kita akan ada komunitas kumpulan Galbay semua. Yang tentunya ya target kita adalah Galbay di aplikasi pinjol ilegal. Ya, kita habiskan uang mereka, buat mereka jera ya, buat mereka bangkrut. Sehingga apabila mereka bangkrut, maka misi dari pemerintah, yaitu kata Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, dikatakan pinjol ilegal tidak usah dibayar, jangan membayar dan silakan dilaporkan ke kantor polisi terdekat. Ini yang dikatakan oleh Pak Mahfud selaku Menko Polhukam. Jadi di sini kita sudah membantu pemerintah jika kita Galbay di aplikasi ilegal. Jadi buat teman-teman yang tertarik tentunya ingin bersama-sama kita basmi ya pinjol ilegal, silahkan subscribe channel ini dan kita gabung di sini ya di komunitas ya pemersatu Galbay di channel ini guys ya. Jadi untuk ke depan nantinya aku akan buat video tentang cara bagaimana menghadapi DC yang mulutnya itu nyolot, dan nanti aku akan kasih strateginya agar kita nanti tenang dan bisa tidur nyenyak guys. Oke, mungkin ini aja dulu tips untuk kita semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.